لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini, detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni'matani maghbuni fihima katsirun minan nas. As-sihhati wal faragh. Kita dalam keadaan sehat, kemudian Allah berikan peluang waktu beribadah yang begitu banyak. Termasuk hari ini kita dipertemukan di bulan Rabiul Awal ini, tanggal 15 Rabiul Awal di tahun ini. Ini suatu nikmat yang luar biasa yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Salawat teriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Al-Fakir mengingatkan, mari kita perkokoh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang kita dapati dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada akhir hayatnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Hamba-hamba Allah yang takut dan lalai jika perintahnya kita tinggalkan. Sebaliknya larangan-larangan Allah kita kerjakan. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Sudah sama-sama kita ketahui begitu banyak peristiwa-peristiwa yang kita mungkin hampir terlupakan buat zuriatan-zuriatan atau anak-anak kita. Karena bukan tidak sedikit ketika kita bertanya kepada anak-anak, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, jawabnya pasti dengan keadaan yang ada, kalender-kalender yang tertera di rumah kita. Bahkan sama sekali kalender Hijriah pun tidak tahu sama sekali. Na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Rabiul Awal adalah bulan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdengar di sana sini, diumumkan baik di musholla atau di masjid ataupun di perkantoran, peringatan-peringatan. Kita merasakan cinta kita kepada junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, disebut juga dengan tahun gajah. Sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam sirah nabawiyahnya, bahwa hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita mengupas sedikit tentang kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, diangkat menjadi nabi pada hari Senin, wafat pada hari Senin, keluar hijrah dari Mekah ke Madinah pada hari Senin,
tiba di Madinah pada hari Senin dan mengangkat Hajar Aswad untuk diletakkan di tempatnya juga pada hari Senin. Ini terdapat dalam hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dalam Al-Kabir. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Ada beberapa riwayat yang mengisahkan terjadinya sejumlah keajaiban ketika junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terlahir ke permukaan bumi ini. Di antaranya jatuh 14 balkon dari istana Kisra berupa patung-patung berhala. Padamnya api yang disembah oleh orang Majusi, hancurnya gereja-gereja di sekitar itu. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dan yang lebih hebat lagi, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan cerita ini dalam sebuah surah yang begitu pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah? Itu sia-sia. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempar mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Allah pun menyelamatkan orang-orang Quraisy bukan karena mereka lebih baik dari orang-orang Yaman yang beragama Nasrani. Inilah pendapat Ibnu Katsir. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Peristiwa pasukan bergajah ini terjadi pada tahun kelahiran junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan surah Al-Fil diturunkan sekitar 45 tahun setelahnya. Mengingatkan kembali peristiwa dahsyat itu sekaligus memberi pesan sebagaimana Allah melindungi Ka'bah dari kaid, tipu daya Abraha. Allah juga akan melindungi Rasul dari kaid kafir Quraisy. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Ternyata di bulan Rabiul Awal ini juga hijrah junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Di saat semua sahabat telah berhijrah ke Madinah, hanya tinggal Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq yang belum berangkat. Beliau menunggu perintah Allah kapan waktu yang tepat untuk berangkat. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Hijrah artinya berpindah. Berbondong-bondong pasukan bukan berarti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendahulukan pasukan kecil, tapi tanggung jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin untuk meninggalkan kota Mekah pada saat itu bukanlah hal yang aman pada saat itu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pun pergi ke Madinah dengan mengambil rute yang tidak biasanya. Mereka berdua bersembunyi di Gua Thur untuk mengadakan tipu daya kepada orang-orang yang akan membunuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Ternyata bulan Rabiul Awal juga merupakan bulan wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam bukunya Sirah Nabawiyah menjelaskan bahwa beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kaum muslimin sangat sedih di hari itu. Hingga Anas radhiyallahu anhu mengatakan, saat Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, itulah hari yang menyinari segala sesuatu. Saat beliau wafat, itulah yang membuat segalanya gelap. Terbalik dengan saat beliau terlahir ke permukaan bumi ini, kota Mekah menjadi terang benderang. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah.
Kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih di bulan Rabiul Awal ini, cinta Rasul kepada umatnya. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sudah memikirkan tentang umat manusia. Mengapa mereka tersesat, mengapa mereka saling menindas, dan mengapa tatanan kehidupan masyarakat demikian jahiliyahnya, sangat bodoh. Dan setelah beliau diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejak saat itu beliau senantiasa berjuang untuk menyelamatkan umatnya dari kejahiliahan dan kesesatan yang bisa menjebloskan mereka masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Allah menggambarkan kecintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dalam surah At-Taubah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim ila akhir ayat. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan keselamatan bagimu. Amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu berat terasa oleh beliau penderitaan umat, sehingga beliau bersedia menebus dan meringankan penderitaan itu. Misalnya saat-saat sakratul maut yang demikian beratnya. Saat menjelang wafat, putri beliau bertanya, apakah sakratul maut itu sakit ya Rasulullah? Rasul justru meminta kepada Allah agar sekiranya sakratul maut untuk umat itu ditanggungnya. Subhanallah, betapa sakitnya sakratul maut itu, dan menunjukkan betapa cintanya junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin sekali menampung, merasakan sakratul maut umat-umatnya, termasuk kita yang pada saat ini. Maka hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, mana bukti cinta kita kepada junjungan agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita memperbanyak selawat kita kepada beliau? Sebab di antara tanda cinta adalah banyak menyebut nama kekasihnya. Dan sebaik-baik menyebut nama Rasul adalah dengan berselawat kepada beliau. Satu selawat akan diganjar dengan 10 kebaikan. Man shalla ala wahidan sallallahu alaihi wasallam fiha 10. Dihapuskan 10 dosa dan diangkat 10 derajat. Siapa yang paling banyak selawatnya, dialah yang paling berhak mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alaihi salawat. Orang yang paling berhak mendapat syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah khutbah yang amat singkat ini. Mari kita tunjukkan rasa cinta kita dengan satu doa kita, Allahumma habibna habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami ini hamba-hambamu yang pandai mencintai kekasihmu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa man kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binazar. Amma ba'd, ya ibadallah,
usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah ta'ala wa zarul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa ma hafizu ala ta'ati wa hafizul jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bidukasin. Qala ta'ala fi kitabil azim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi ya'idhukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.